Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Kanasal Bramasta. Saya dari UPBJC Jakarta. Kali ini saya akan mengerjakan atau mempraktekkan tugas mata kuliah struktur data tugas 3 terkait dengan sequential search dan binary search. Oke. Soalnya adalah buatlah program searching dengan menggunakan algoritma sequential search dalam bahasa Java. Datanya terdiri dari 5 data dalam satu array. Terus untuk angka yang akan kita cari itu bisa kita tentukan sendiri seperti yang telah disebutkan di soal ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, saya sudah punya kelasnya untuk sequential search. Nanti saya akan membuat metode atau function untuk memanggil algoritma sequential search ini pada main function. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Oke, pertama untuk sequential search. Sebentar. Oke, yang pertama untuk sequential search kita buat perulangannya terlebih dahulu. For lalu belum dikasih return. Kita melakukan perulangan, lalu if array index ke i sama dengan target, maka kita akan return i. Jika tidak, min 1. Enter target sama dengan 78. Kita cari 78 saja. Lalu kita declare hasil sama dengan sequential search. Kita masukkan pertama datanya, data array yang akan digunakan, lalu target, lalu kita akan masukkan hasil sama dengan min 1. Print line angka target angka target
menunjukkan array. Kenapa merah? Oke, Oke, untuk penjelasannya yang pertama di sini, sequential search, metode algoritmanya adalah ketika kita mempunyai sebuah array yang dimana array tersebut berisi list atau kumpulan sebuah data. Sequential search itu melakukan pencarian dengan cara mengecek indeks atau value dari sebuah array, dicek satu-satu dari awal indeksnya sampai akhir indeksnya. Nah, apa yang saya implementasikan di sini adalah saya memberikan perulangan for untuk saya memberikan for pengulangan untuk mengecek, karena sequential search itu kan seperti mengecek dari indeks 1, indeks 2, indeks 3 sampai seterusnya sampai kita menemukan sampai kita menemukan value yang cocok dengan target yang kita cari. Jika pada perulangan tidak ditemukan value yang sama dengan yang kita cari atau target tersebut, maka saya akan mengembalikan -1. Kenapa -1? Karena -1 di sini saya beranggapan bahwa array-nya ini semuanya adalah bilangan positif. Jadi bilangan positif dan 0. Jadi tidak akan ada -1. Sebenarnya -1 ini bisa diubah menjadi -2 atau -3. Itu bisa, asal nanti pastikan ketika di pengkondisian di sini di hasil tidak sama dengan -1 ini harus sama juga, karena -1 itu sebagai penanda bahwa indeksnya ditemukan atau indeksnya tidak ditemukan. Oke, iterasi semua value pada array jika value pada indeks array sama dengan target, maka kembalikan indeks array, indeks target pada array. Jika tidak ditemukan, maka kembalikan value -1. Oke, jadi seperti ini. Untuk sequential search itu cukup simpel karena mekanismenya sebenarnya hanya melakukan perulangan dari awal indeks sampai akhir indeks. Ini untuk implementasi sequential search. Selanjutnya kita akan ke implementasi binary search. Selanjutnya kita akan pindah ke soal nomor 2, yaitu binary searching. Sederhananya, binary searching ini merupakan algoritma searching di mana sebuah data atau dalam kasus ini array itu akan dipisahkan menjadi dua bagian. Jadi
jelaskan ya. Oke. Jadi caranya adalah binary search membagi membagi array menjadi dua bagian. Jadi dipisahkan menjadi sisi kanan dan sisi kiri. Jadi binary search sebenarnya adalah mekanisme di mana ketika sebuah ada array lalu dilakukan pemisahan antara sisi kanan dan sisi kiri pada pembagiannya gitu, tergantung dengan jumlah jumlah arraynya, jumlah value pada arraynya. Oke, mungkin bisa kita langsung praktekkan saja. Yang pertama, saya sudah bikin binary search-nya. Nanti ini ada function atau method main-nya. Lalu langsung aja targetnya integer, katakanlah ngambil yang 45 mungkin. Biar cepet. Oke, yang pertama kita akan menghitung kiri 0 integer right. Oke, apa yang terjadi di sini adalah sebenarnya kita menghitung indeks pertama dari kiri dan indeks kedua dari kanan, karena ketika awal-awal itu selalu indeksnya adalah yang paling awal dan paling akhir, maka left itu adalah 0, dimana itu indeks pertama dari setiap array, karena setiap array dimulai dari 0. Indeks yang ada di kanan itu adalah panjang indeks atau panjang dari sebuah array dikurangi 1, karena array dimulai dari 0 bukan 1. Oleh karena itu maka panjang array dikurangi 1 untuk menemukan indeks yang berada di sisi kanan ketika melakukan inisiasi pada pemanggilan function atau metode ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perulangan di mana kondisinya itu ketika sisi kiri lebih dari atau sama dengan sisi kanan, maka dia akan selalu melakukan iterasi. Lalu kita akan mencari tengah-tengah, kita sebut saja mid. Untuk menentukan indeks yang berada di tengah. Jadi kiri ditambah kanan kurang kiri dibagi 2 untuk menemukan indeks yang berada di tengah-tengah. Oke, lalu karena ini membagi 2, membagi array yang kita cari atau target yang array yang diberikan kepada binary search ini, maka akan selalu ada titik tengah sebenarnya jika ganjil gitu, jika jumlah anggota arraynya itu ganjil. Maka hal pertama yang kita lakukan kita akan mengecek apakah array
yang berada di indeks tengah ini sama dengan target. Jika sudah sama, return mid atau indeks yang berada di tengah tersebut. Lalu jika target, jika target kurang dari array tengah, maka indeks kanan adalah mid kurang 1. Kurang 1. Jika tidak, left atau indeks kiri akan kita pindahkan tidak ketemu, harusnya ada ketemu. Hasil sama dengan sequence. Sequence yang binary search array. Iya, declaration variable binary search angka 45 dihitungkan di indeks kedua. Jika kita ganti ke 56, compile kan bukan ketiga. Jika kita mencari katakan 24 yang tidak ada pada indeks kita, ya, angka tidak ditemukan di indeks array. Oke, apa yang terjadi pada implementasi algoritma binary search ini? Yang pertama itu ketika kita mendefinisikan indeks di kiri, atau dikarenakan akan dibagi dua, jadi kita harus menemukan dulu untuk pertama kali ketika melakukan inisiasi pemanggilan ini, kita akan menentukan mana batas kiri yang akan dilakukan pengecekan dan mana batas kanan. Dikarenakan pada awal-awal seperti yang saya sebutkan tadi, kiri adalah 0, artinya indeks pertama, sedangkan kanan adalah indeks terakhir, di mana cara untuk mendapatkannya adalah panjang array dikurangin -1. Kenapa -1? Karena array indeksnya dimulai dari 0. Lalu ini untuk mengecek apakah tepi kiri kurang dari sama dengan tepi kanan. Kenapa kita perlu melakukan pengecekan ini? Dikarenakan ya binary search itu biasanya melakukan pengecekan untuk array yang digunakan untuk array yang tersorting atau sort itu apa bahasa? terurut gitu isinya. Jadi ya kita bisa ngecek kayak indeksnya ini, indeks kiri ini apakah melebihi indeks kanan gitu, karena tidak mungkin kalau kayak
indeks kirinya itu 1, indeks kanannya itu 0, atau kayak indeks kirinya itu 3, indeks kanannya itu 1. Nah itu ya itu akan berantakan gitu. Jadi ya itu sebenarnya tidak ditemukan datanya gitu. Nah lalu setelah melakukan pengecekan, kita menentukan indeks tengah. Jadi ya kiri plus kanan kurang kiri bagi 2. Nah apa yang terjadi di sini adalah kayak indeks pertama adalah 0, indeks kedua kalau dalam kasus kita ini adalah 5 kurang 1 berarti kan 4. 4 kurang 0, 4 kurang 0 bagi 2. Nah berarti indeks tengahnya ini adalah indeks kedua. Indeks kedua itu di mana? Di sini 45. Nah ketika sudah dapat, kita akan melakukan pengecekan apakah indeks tengah ini sudah benar gitu, seperti target yang kita cari. Karena binary search dia akan selalu melakukan shrinking atau pemotong atau kayak pembagian. Jadi ketika misalkan pertama indeksnya 5, terus ternyata nggak dapat gitu, kan dipotong setengah, di mana tengahnya itu adalah indeks kedua, berarti indeks kedua. Nah berarti indeks ketiga dan keempat, atau kalau dalam kasus kita ini 56 dan 78, itu berarti tidak ada. Jadi ketika pertama kali melakukan perulangan, yang dilakukan adalah pengecekan tadi tepi kiri dan tepi kanan. Lalu kita mengecek kalau dalam kasusnya 23. Oke, 23. Kalau dalam kasus 23 ini adalah yang terjadi ketika iterasi pertama. Ketika iterasi pertama dilakukan, maka kita akan menentukan indeks mana yang indeks tengah. Dalam kasus ini adalah indeks tengahnya adalah indeks kedua atau indeks atau value 45 ini. Nah, ketika sudah menemukan kita punya indeks tengah. Nah, dikarenakan metode binary search ini adalah selalu mencari sampai kita menemukan value target yang diinginkan dengan cara pengecekan nilai tengahnya tersebut, maka kita lakukan pengecekannya. Karena jika ada value-nya, semua value akan selalu di return di sini. Apa yang terjadi pada iterasi pertama adalah kita ngecek nih apakah indeks tengah sudah sama dengan target. Oke, sudah sama dengan target. Sudah sama belum dengan 45? Belum ternyata. Karena yang kita cari adalah indeks value 23, sedangkan tengahnya ini itu value-nya masih 45. Nah, apa yang terjadi? Nah, dikarenakan targetnya ini kurang dari area mid, dimana nilai tengahnya adalah 45 ini yang berada di indeks kedua, maka tepi kanan itu digeser menjadi mid kurang 1 seperti jadi nanti ketika berada di sini kurang sini, maka nanti area yang akan dicek hanya akan seperti ini. Jadi nanti hanya ada 3 array, 12, 23 dan 45 yang dicek ketika di iterasi ini gitu, ketika pengecekannya. Nah, karena ini while, jadi selama nilai kanan dan kirinya itu masih memenuhi ini, maka akan dilakukan pengecekan secara terus menerus gitu. Jadi misalkan katakanlah selanjutnya nilainya itu ada di sisi kanan, berarti sisi kiri yang geser, dimana dari sisi tengah digeser lebih jauh lagi gitu, kayak ke kanan 1 indeks gitu, sampai akhirnya
target tengah yang telah kita cari itu sama dengan indeks tengah yang kita cari sama dengan target yang kita cari, dimana nanti akan dikembalikan di sini value-nya. Jika target memiliki nilai lebih kecil dari value pada indeks tengah, lebih besar sama dengan lebih besar sih, sama dengan, kalau sama dengan nanti ada di sini sebenarnya, langsung masuk lebih besar. Oke. Jika tidak ada maka akan kita return saja, return jika tidak ditemukan dengan target. Ya, jadi seperti itu untuk praktek tugas ketiga mata kuliah struktur data ini untuk pengimplementasian sequential search dan binary search seperti itu. Indeks 1. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.